Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang hormati, agung yang dicintai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia Allah, baik dan zahir terlebih nikmat batin. Iman Islam kesempatan walaupun dalam suasana hujan, tapi insyaallah hujan ini pertanda rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap tetesan hujan itu akan menjadi salah satu rahmat Allah yang Allah kumpulkan di sudut. Duduknya kita sesaat di dalam kehidupan dua waktu baina isya'in, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan kita diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari memahami sunnah amaliyah syariat, ketika kita amalkan, maka setiap rahasia di balik sunnah itu banyak terkandung hikmah-hikmah faedah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan rahmat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada pengharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga terlimpah kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, para pejuang-pejuang agama, para pahlawan-pahlawan kita, termasuk guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan asbab hikmah mereka kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya mengikuti jejak langkah Rasul, mengamalkan sunnah, memperbanyak salawat kepada beliau, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk menjadikan beliau sebagai figur uswatun hasanah, agar kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua di bawah naungan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kurun 8 pertemuan 2 bulan ini kita bahas tentang masalah fardu dalam sholat. Jadi suatu muzakarah yang untuk kita diingatkan terlebih-lebih yang mudah-mudah, agar yang sampai ketika kita melakukan sholat tetapi ada rukun-rukun di dalam sholat itu yang tidak terpenuhi atau kurang, apalagi ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, pentingnya kita belajar tentang masalah rukun sampai ke dalam pertemuan tentang masalah syarat sholat dan tentang fardu di dalam sholat sudah kita bahas kemarin. Nah, maka suatu kesimpulan bahwasanya memahami tentang kefarduan di dalam sholat hukumnya adalah wajib, agar jangan sampai kita di dalam sholat itu ada hal-hal yang kita tidak pahami atau tidak bisa memposisikan diri kita ketika kita dalam keadaan sholat. Jadi 17 rukun di dalam sholat yang kita simpulkan kemarin ada 3, dari 17 dan 3. Ada rukun qalbi, niat, ada rukun qauli, lisan, kemudian ada rukun fi'li, gerakan di dalam sholat. 3 itu harus kita pahami dan bisa memposisikan diri agar sampai kita, jangan sampai apalagi kita selalu makmum, ketika kita melakukan sholat berjamaah, ya, karena kita tidak memahami, maka di dalam sholat kita tidak ada ilmu mifardiyatnya, ilmu tentang pemahaman fardu di dalam sholat. Supaya apa? Supaya kita ini kalau paham tentang yang fardu bisa mengkondisikan seandainya sini. Kalau sholat yang jahat seperti sholat maghrib, sholat isya, subuh, itu kan jahat. Karena bisa kesempatan kita menjadi makmum setelah Fatihahnya imam kita baca Fatihah. Atau kalau nonton yang lain bacaan imam sambil bacaan kita sama ketika imam. Permasalahannya sekarang adalah jadi sering terjadi problem di masyarakat jamaah. Yang ketika mereka sholat sir, sholat yang zuhur, sholat zuhur, sholat asar, itu kadang-kadang ketika mereka jadi makmum,
karena tidak memahami yang mana harus dilakukan. Dalam artian dalam sholat bukan ada namanya hukum wajib, ada yang namanya sunnah. Sunnah itu kan dibagi, ada sunnah hayat, ada sunnah al-ad. Kalau sunnah hayat, kalau kita tidak dikerjakan, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kecuali kalau sunnah al-ad, kalau kita ketinggalan sunnah al-ad, maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, permasalahannya sekarang, ketika dalam sholat sunat, kita jadi makmum yang sholat zuhur. Nah, ketika sholat zuhur ini kan masuk muafik, katanya melok dari takbir pertama dan imam. Tapi masalah yang menjadi masalah yang kadang-kadang masalah tidak adalah ketika mereka baca doa kita. Kalau doa kita itu ada dua pilihan. Di sini kadang-kadang yang masyhur itu baca doa kita itu Allahumma ba'idni atau Allahumma ba'idni. Jadi ulama membaca doa kita ini sunnah. Sedangkan yang rukun itu adalah baca surah Fatihahnya. Pertanyaannya adalah ketika kita menjadi makmum ikut imam dari akal itu masuk dalam masalah. Ini kita belum selesai baca Fatihah karena sudah baca doa kita tadi. Tahu-tahu kita baru baca bismillah atau baru berapa ayat, tahu-tahu imam lalu. Kita belum selesai baca Fatihah. Sedangkan dalam tata cara kita sholat berjamaah itu ketentuan di syaratnya adalah tidak boleh itu ketinggalan sampai 3 rukun. Kalau sampai ketinggalan 3 rukun, bahkan ada mazhab lain cuma 2 rukun, maka kita sholat berjamaah ini tidak sah. Yang tidak berguna adalah ketika kita makmum padahal melok takbir pertama dengan imam, tapi kita ketinggalan baca Fatihah gara-gara baca doa kita tidak baca. Yang kita baca Allahumma ba'idni atau Allahumma ba'idni. Sedangkan imam mundur dengan ayat baca Fatihah, baca ayat pendek dulu. Ikutin imam yang masih ini lah, karena ini cepat sholatnya. Sehingga kita bisa lakukan ketinggalan baca Fatihah. Sedangkan Fatihah itu adalah rukun lisan, rukun qaul. Nah, sehingga kalau kita tidak selesai baca Fatihahnya, kita ini bukan masuk muafik melok dari pangkal yang imam. Tapi kalau kita belum selesai baca Fatihahnya, sedangkan Fatihah itu adalah wajib. Kalau sholat yang jahat, selesai baca, imam baca, makmum juga baca. Sedangkan kita belum selesai baca Fatihah, imam belum selesai. Kalau imam lebang dari hati dan imam dah sujud, kita belum selesai, maka putus sholat berjamaah. Artinya kita harus mengetahui. Artinya seorang makmum dalam sholat berjamaah ketika dia bukan masuk melok dari makam muafik dengan imam, belum selesai bacaan Fatihah, imam pun selesai baca Fatihah. Karena yang rukun baca Fatihah itu dari bismillah sampai walaupun amin yang sunnah, sampai walaupun itu yang wajib. Artinya kalau sudah selesai kan sekalipun dalam. Nah, sehingga penting betul kita harus memahami sampai kita ngecek. Kalau tolong imam dan tidak, kita selesai baca Fatihah, walau tolong langsung cepat-cepat ruku. Dan di dalam ruku yang wajib itu gerakannya, bukan bacaannya. Bacaannya sunnah, gerakan rukunya itu yang wajib, yang rukun beri gerakan. Ada pun bacaannya sunnah. Ini baca berapa? Yang penting itu makna rukunya semua. Kadang bacaan subhanallah. Kita bahas masalah hukum kata dengan itu makna. Bacaannya tidak sampai 3 kali, sunnahnya kan 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdihi wasbihi kain bacaan. Sunnah 3 kali. Kita nak baca sunnah, yang masalahnya kita ini ketinggalan dengan imam kalau dia. Jadi ruku ambil yang wajibnya dari kita. Pas dapat rukun wajibnya di dalam ruku itu sudah. Tidak sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Tidak dibaca Rabbana wa lakal hamd.
dibaca panjang atau lam iktidal sehingga imam bangun dari sujud. Artinya yang sampai kita ketinggalan dengan dimana pemahaman kita memahami fardu-fardu di dalam sholat. Kalau seandainya imam itu apalagi suatu asar, itulah doa kita yang pendek kan. Itu ada redaksinya ada 12 bacaan doa kita.